orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutup mulutnya dengan masker. Silahkan pakai masker di jalan, di luar, di mana saja tempat keramaian, apalagi di pasar. Tetapi ketika kita sudah masuk masjid, apalagi kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita turunkan masker kita, kita buka mulut kita, karena kita sedang bermunajat, berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء والقدم وتفضل علينا بالإيجاد من العدم وأتبع ذلك بنعمة الإمداد من خزائن الجود والكرم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعلو بها الهمم وتزكو بها الشيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه معادن الفضل والكرم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan yang baik dan mulia ini, di hari Jumat yang istimewa ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita dapat melangkahkan kaki kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, menambah amal ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan kita lakukan itu semua sebagai wujud persiapan kita, yang kita jadikan sebagai bekal persiapan yang akan kita bawa nanti ketika kita semua pada saatnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulullah dan semua rukun-rukun iman yang ada di dalamnya. Pada akhirnya insya-Allah kita semua masuk dalam kategori orang yang akan mengakhiri hidup ini dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pesan dan perintahnya kepada kita semua di dalam ayat-ayatnya, di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quranul Karim, untuk kita senantiasa melakukan sesuatu dari apa-apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama kita ini, di dalam Islam, semua sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berada dari Al-Quranul Karim, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu dalam rangka untuk supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar mewujudkan Islam kita secara menyeluruh
benar-benar mewujudkan iman kita kepada Allah dengan benar dan nyata. Itulah maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita semua, siapa kita semua secara umum manusia, kemudian secara khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang ada keyakinannya, keimanannya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam agama Islam kafah, dengan secara menyeluruh, total apa yang diperintahkan oleh Allah di dalamnya, baik yang wajib ataupun yang sunnah, kita lakukan. Total di dalamnya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah di dalam hadisnya, kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tetapi permasalahannya adalah saat ini, setelah alhamdulillah dengan melandainya dan terus berangsur-angsur Allah angkat wabah COVID ini, Allah sudah hilangkan corona ini, maka kembali kita dalam pegangan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lalai keterusan, bahkan na'udzubillah sampai kita meninggal dunia, kita tidak melaksanakan syariat di dalam agama kita. Satu contoh dan yang luar biasa adalah begitu banyak di antara kita yang masih tidak melakukan kesempurnaan di dalam sholat kita, baik itu sholat secara sendiri ataupun apalagi secara berjamaah. Secara berjamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, kalau pahala sholat jamaah kalian ingin sempurna, maka rapatkanlah barisan kalian. Itu maka imam dianjurkan sebelum dia masuk di dalam sholat untuk memerintahkan kepada makmum, sawwus sufuf fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawwus sufuf, luruskan barisan kalian, kemudian rapatkan barisan kalian. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah, karena sesungguhnya rapatnya barisan, lurusnya barisan salat kalian adalah merupakan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah kita. Alhamdulillah masjid ini telah menggelar karpetnya. Kemudian jangan sampai karpet yang sudah digelar ini lalu ada renggang-renggang di antara kita nanti. Maka nanti sebelum kita salat, semuanya rapatkan barisan, tidak ada celah sedikit pun. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sungguh la ara syaitanan, aku melihat syaitan-syaitan berada di celah-celah saf kalian, min khilalis sufuf ka'annahu al-hadaf, seakan-akan seperti dia anak kambing yang sedang sembunyi. Kalau kemarin bahkan kita bukan cuma memberikan celah saja, begitu lebar kita memberikan tempat untuk syaitan. Tapi saat ini alhamdulillah insyaallah kita kembali kepada Al-Quranul Karim, maka rapatkan barisan kita untuk kesempurnaan dan dahsyatnya pahala yang Allah berikan bagi salat berjamaah kita, khususnya dalam salat Jumat ini. Kemudian yang kedua, dengan adanya efek daripada COVID ini, ada syariat Islam yang tertinggal dan bahkan masih banyak orang yang takut melakukannya, padahal itu merupakan satu keistimewaan, keberkahan di dalam hidup, satu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia bisa terus lakukan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang namanya al-musafahah, bersalaman, berjabat tangan, musafahah di dalam Islam yang bagaimana dianjurkan bertemunya telapak tangan satu orang dengan telapak tangan yang lainnya. Itulah yang dikatakan musafahah, bersalaman, bukan bertemunya kepalan tangan dengan kepalan tangan yang lainnya. Islam mengajarkan musafahah yang sudah benar. Kenapa ketika ada orang bermusafahah, orang bersalaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, ma min musliman yaltaqiyan wa yatasafahan illa ghafara lahuma wa nazala alaihima mi'ata rahmah.
Yang pertama kata Rasulullah SAW, untuk kita pegang sebagai hidup kita, dalam pedoman hidup kita, tidaklah seorang muslim, dua orang muslim bertemu, kemudian dia berjabat tangan, bersalaman, bermusafahah. Yang pertama kata Rasulullah, melainkan ghafara lahuma, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tersebut. Yang kedua, Allah turunkan 100 rahmat bagi orang yang bersalaman dan bermusafahah tersebut. 90 bagi orang yang pertama kali menyodorkan tangannya. Ini permasalahannya sekarang, ketika orang bahkan takut ketemu ulama, bahkan dia tidak mau menyodorkan tangannya. Yang terbaik, yang paling mulia, 90 pahala dia dapatkan, yang 10-nya untuk yang kedua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang lainnya kata Rasulullah SAW, tasafahu fa innahu yadhhibul ghilla. Bersalamanlah kalian, berjabat tanganlah kalian. Kenapa? Fa innahu yadhhibul ghilla, karena sesungguhnya dengan sebab musafahah, kita saling bersalaman, akan menghilangkan dendam di antara kita, akan menghilangkan sifat benci di antara kita, akan menghilangkan su'udzan, buruk sangka kita kepada orang lain, akan menghilangkan penyakit-penyakit hati di antara kita. Ini beberapa hal yang kadang belum diterapkan kembali sebagai kesempurnaan di dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi di dalam Al-Qur'an, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara menyeluruh, maka jangan kita meremehkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ada efek juga dengan sebab Covid ini, sehingga itu berimbas dan bahkan masih sampai sekarang dalam cara sholat kita. Kadang kita melakukan sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat. Apa makna makruh? Dibenci, tidak bagus, bahkan disebut dalam etika tidak beradab, kurang sopan. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala masih menutup mulutnya dengan masker. Silahkan pakai masker di jalan, di luar, di mana saja tempat keramaian, apalagi di pasar. Tetapi ketika kita sudah masuk masjid, apalagi kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita turunkan masker kita buka mulut kita, karena kita sedang bermunajat, berbicara, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga diriwayatkan dalam satu hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yusalli mutalathiman. Nabi melarang, mencegah seseorang yang sedang solat, dalam solatnya menutup mulutnya. Kenapa? Karena itu tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia dibolehkan menutup mulut, memakai masker ketika solat, ketika saatnya darurah, ketika saatnya itu yang sangat luar biasa, mungkin wabah yang sudah tidak bisa dihindarkan. Tetapi sekarang alhamdulillah sudah berangsur kembali kita melihat apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal daruratu tuqaddar biqadriha. Kata ulama, sedangkan hukum darurat itu cuma sekedar digunakan saat itu saja, nggak sampai bertahun-tahun. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Kita lakukan apa yang diperintahkan di dalam syariat kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak lakukan itu semua dengan hawa nafsu kita. Kita tidak lakukan itu semua dengan unsur-unsur dunia yang lainnya. Tidak ada yang kita kehendaki dan kita mau dari semua yang kita lakukan kecuali hanya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Allah wafatkan kita pada saatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله المتعالي عن المشاركة والمشاكلة لسائر البشر، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة، وعن فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن بقية أزواج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر جيوش المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين، واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.